Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Pertama sekali kita bisa melihat hal gaib itu ketika sakaratul maut, Pak. Di situ kita bisa melihat hal gaibnya, Pak. Maka kalau ingin melihatnya, Pak, lu menjak kala iblis, kala syaitan, kala malaikat, maka berdoalah untuk cepat-cepat mati, Pak. Karena ketika sakaratul maut dehaju, Pak, dehaju. Oh, mah dehaju. Apalagi dia di alam barzahnya lebih-lebih lah. Kita sudah tinggal di alam lain kalau sudah alam barzah. Kalau sakaratul maut adalah pintu untuk masuk alam barzah. Maka ketika pintu itu kita kan nampak, Pak, siapa buka pintu dan lain sebagainya. Ayo mendung, Pak. Mendung, ya, Pak. Termasuk amal-amal ibadah kita. Kemudian ketika itu di alam barzah apa lagi? Maka kita hidup di alam lain. Ketika di padang mahsyar, ya itu baru dikumpulkan kembali, Pak. Roh baru disatukan kembali dengan tubuh. Jadi yang pertama wa awaluhu indal ghargharah. Ketika seorang mau sakaratul maut, disitulah dia nampak semuanya hal gaib yang dia pungkiri di dunia, Pak. Dulu tidak percaya maka dinampakkan kepada dia. Maka pertanyaannya, kenapa Fir'aun di dalam Al-Quran disebutkan amantu, saya beriman kepada engkau ya Allah, pekan. Kenapa Fir'aun mengatakan demikian? Karena dia nampak malaikat waktu itu, Pak. Dia nampak malaikat, iblis dan setan, dia nampak sama dia. Maka begitu ketakutannya dia, sehingga dia mengatakan saya beriman kepada Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Kenapa sebelum dia meninggal dia mengatakan juga seperti ini kepada Nabi Musa? Wahai Nabi Musa, Nabi Musa kan fitis'i ayatin, mujizatnya kan ada 9, Pak. Nabi Musa 9 mujizatnya. Salah satu mujizat Nabi Musa alaihissalam, ketika lautan sungai Nil itu menjadi merah, darah, ya, Pak. Sungai Nil menjadi darah selama 7 hari. Dimulai dari hari Sabtu sampai hari Sabtu ke depan. Masyarakat Mesir mendatangi Fir'aun dan mereka minta, kamu kan Tuhan, sekarang coba rubah kembali air itu, jangan merah lagi lah. Kita mengkonsumsi air darah selalu kita selama 1 minggu ini. Apa jawab Fir'aun? Saya tidak sanggup merubah air itu. Yang sanggup merubah adalah Musa. Musa sanggup merubah. Dia bisa minta kepada Tuhannya. Mari kita sama-sama menghadap Musa. Fir'aun menghadap Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Fir'aun? Kalau kamu sanggup merubah air ini, air darah ini menjadi putih kembali, maka kami akan beriman kepadamu dan ambil Bani Israel ini. Karena tujuan Nabi Musa itu mendakwahi Fir'aun, menyelamatkan Bani Israel dari Fir'aun. Cuma hitam-hitam tapi, Pak. Ketika Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kejadiannya pada hari Sabtu, Pak. Maka hari Sabtu itu menjadi hari yang luar biasa bagi orang-orang Bani Israel dan Yahudi, Pak. Ketika berdoa itu langsung putih kembali, Pak. Sungai ini langsung putih. Apa kata Fir'aun? Padahal dia sudah mengatakan tadi, kami akan beriman kepadamu. Apa kata Fir'aun? Hadza sihr mubin. Ini sihir yang nyata, Pak. Nyawa sihirnya, ya, Pak. Besok begitu lagi. Kenapa? Karena dia tidak nampak. Iblis dan setan dan malaikat tidak nampak. Tapi ketika sakaratul maut, itu betul-betul dia nampak, dia lihat, Pak. Fir'aun itu nampak, dia lihat. Sehingga Fir'aun tidak main-main lagi, Pak. Amantu bi Rabbi Musa. Saya percaya kepada Tuhan Musa. Jauh beli Allah. Disitulah terjadi dialog antara Allah dan Fir'aun laknatullah. Tidak. Falyauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Saya abadikan tubuhmu. Urung kerhule yang kedron ya kerhule, Pak. Urung kerhule. Dariyah ka kerhule, Pak. Ya, Pak. Jadi makanya kadang-kadang orang tua itu mewariskan sesuatu kepada anaknya. Kadang-kadang juga tidak, Pak. Kadang-kadang tidak. Seorang ulama kadang-kadang anaknya pencuri, Pak. Seorang pencuri kadang-kadang anaknya ulama. Seorang ayah tidak menghafal Quran, tapi anaknya penghafal Quran. Seorang ayah penghafal Quran, anaknya hana hafal Quran, Pak. Bahkan anaknya hana hafal Quran, Pak. Seorang ayah, ya seperti Fir'aun. Fir'aun, anaknya juga Fir'aun juga. Seorang ayah pembangkang, anak pembangkang juga. Maka kita tidak bisa memprediksikan, Pak. Itulah fungsi qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang jelas tugas kita sudah selesai. Menjaga anak dan istri, Pak. Maka di dalam tafsir At-Tabari, bagaimana cara menjaga anak dan istri? Ya, Pak. Kalau di qu anfusakum, menjaga diri bagaimana? Jaga roh kalian dah jaga, tapi belum lepas dari dengan hukum Allah, Pak. Jagalah keluargamu. Maka kata Imam At-Tabari, bit ta'lim wa ta'dib. Jagalah anakmu dan istrimu dengan memberikan pendidikan agama dan pendidikan akhlak dan moral. Ya, Pak. Jadi baik sampai anak hana akhlak, hana adab, Pak. Nyantalah adanya, Pak. Baik sampai anak hidup agama, nyantalah adanya, Pak. Ya, kita akan dituntut nanti. Bahkan kalau kita tidak mengajarkan anak agama, kita tidak mengajarkan istri agama,
Maka nanti ini awalik namanya. Nanti ada bisa dilihat di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Yang menarik-narik kita untuk masuk ke neraka adalah mereka. Ketika kita akan berjalan menuju surga, itu kan harus illa wariduha kata Al-Quran, harus melewati titik sirat. Makanya yang menjadi penari anak kandung kita apa? Hau mejak ya, hau mejak raun. Mejak temang surga, mejak temang ya. Lon kalam neraka ya. Ini mentang sama-sama katanya. Ditarik oleh anaknya. Maka Rasulullah mengatakan, ada yang tidak sanggup lagi dengan tarikan, akhirnya dia masuk juga ke neraka. Ada yang sanggup dengan tarikan itu akhirnya sampai ke depan pintu surga. Ada yang cepat sekali, Pak. Ya, cepat sekali. Tidak ada kendala masalah sama sekali, Pak. Hana urun tarik, hana tepu-tepu. Cuma iha mentang. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Yauma yakhrujuna minal ajdathi sira'an ka'annahum ila nusubi yufidun. Kita bagi dua ini, Pak. Karena ini namanya tasbih. Ini tasbih, Pak. Ini namanya tasbih tamthili. Ya, nih, Pak. Tasbih tamthili itu biasanya dikaji di dalam tafsir Zamakhsyari, Pak. Tafsir Ibnu Ashur. Jadi ini kajian apa namanya? Cerita. Ini ada dua hal. Kita terjemahkan dua-dua dulu. Kita bagi dua kelompok. Yang pertama, yauma yakhrujuna minal ajdathi sira'an. Ya, coba dibaca. Yaitu pada hari ketika mereka keluar dari kubur. Ketika mereka keluar dari kubur. Makanya dalam tafsir Sawi, dalam tafsir jalan lain, yang dimaksudkan yaumahumul ladzi yu'adun tadi, awaluhu al-ghararah. Pertama sekali ketika sakaratul maut. Selanjutnya terus berlanjut, Pak. Apakah itu di alam barzah? Terus berlanjut. Dibangkitkan di padang mahsyar. Terus berlanjut ketika dia dinampakkan surga dan neraka di depan dia. Maka dia akan tahu diri, Pak. Mulai dia tahu diri ketika sakaratul maut. Untuk apa lagi? Perjalanannya panjang masih, Pak. Panjang sekali, Pak. Ya, panjang sekali. Kalau dia nikmat di dunia 60 tahun dia nikmat, tapi sengsara seumur hidup. Nikmat dia di dunia, Pak. Nikmat cok tagap, nikmat menikmati tagap, mengurangi tagap. Di atas penderitaan orang lain bah lagi yang gerok-gerok, Pak. Dia nikmat cuma 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Setelah itu apa? Sengsara terus dari sakaratul maut sampai dia di padang mahsyar, sampai diberikan tempat terakhir neraka jahanam. Ya, nih, Pak. Jadi ini yauma yakhrujuna minal ajdath. Salah satu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yu'adun tadi apa? Tatkala seorang bangkit di padang mahsyar. Inilah yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Jadi yang pertama apa? Kalla saufa ta'lamun. Kalla itu maknanya bukan tidak sekali-sekali tidak, bukan itu artinya. Ya, dalam terjemahannya tidak sekali-sekali tidak. Bagaimana tidak sekali-sekali tidak? Kalla itu maknanya hakan. Kalau dalam konteks ayat itu, Pak. Nanti ada maknanya lain lagi, Pak. Nanti bisa saja maknanya lirada, bisa saja lisajar. Tapi kalla saufa ta'lamun itu litahqiq, hakan. Kamu itu akan tahu diri kata Allah. Kapan tahu diri? Ketika sakaratul maut. Satu. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Kamu akan tahu diri kedua kali. Di mana? Ketika dibangkitkan di padang mahsyar. Baru dia tahu diri, Pak. Ya Allah, ahyaitan nathnataini wa amattan nathnataini fa'tarafna bidzunubina fahal ila khurujin min sabil. Kami akui dosa kami, ya Allah. Ya, kami akui dosa kami. Ada jalan keluar enggak dari sini? Oh, hana jalan keluar kata Allah. Hana le. Kalian sudah memasuki pintu kubur itu. Alam gaib itu apa namanya? Alam barzah. Hana dapat tebilean. Masuk dari situ saja hana dapat tebile, Pak. Kalau kita keluar dari kandungan ibu, kita masuk ke dunia, Pak. Kita masuk ke dunia. Kita meninggal dunia, kita masuk ke alam barzah. Setelah itu apa? Terus di alam gaib kita, Pak. Tidak bisa keluar lagi, Pak. Terus di alam itu, Pak. Alimul ghaibi wa syahadah. Tidak bisa keluar lagi. Hana alam lain, Pak. Terus berjalan sesuai dengan prosedurnya. Dari alam barzah dibangkitkan di padang mahsyar. Setelah itu berada lama di padang mahsyar, baru ditentukan masuk surga atau masuk neraka. Ya. Yauma yakhrujuna minal ajdath. Ajdath itu al-jadath. Jadath itu apa? Kuburan. Sehingga sebagian itu menafsirkan ayat ini dengan bu'thira ma fil qubur. Bu'thira ma. Ada qiraat yang membaca bu'thira ma fil qubur. Bacaannya dua. Bu'thira ma fil qubur, satu lagi bu'thira ma fil qubur.
Nanti waktu dibangkitkan di padang mahsyar baru itepero ji kata Allah. Ya, baru itero. Itero kalau sedekah itu manfaatnya luar biasa. Itero kalau ibadah itu manfaatnya luar biasa. Bukan untuk Allah kita ibadah, Pak. Untuk darah ibadah, Pak. Kita mau salat, kita mendalimi diri kita sendiri. Kita mau salat, tenang jiwa-jiwa kita sendiri. Maka Allah mengatakan tidak mengurangi sedikit pun kekuasaanku, tidak menambah kekuasaanku. Kalau kamu mau untuk kamu sendiri. Bahkan diberikan lagi cuma-cuma oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga cuma-cuma, Pak, tubuhnya, Pak. Tubuh ini kan cuma-cuma, Pak. Ini rezeki madmun namanya. Napas cuma-cuma. Itu mayangkan taputan napas cuma-cuma keju. Darah disaring di apa namanya cuma-cuma juga. Ginjal, Pak. Cuma-cuma keju oleh Allah. Hana keju oleh Allah. Darah hana temayang cok tema ginjal hana, Pak. Darah hana temayang cok tema napas hana, Pak. Darah hana temayang jantung cok tema hana, Pak. Yang kata sakit jantung bacu katutah ni, sakit jantung satu saja susah. Apalagi sakit yang lain. Saraf saja tabuh saraf terjepit, bahkan terjepit saraf depa. Katutah katanya, Pak. Yang nyan mandung gratis ke oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah salat tidak salat semua diberikan oleh Allah. Yahudi, Nasrani, kafir, musyrik mandung ke oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu rezeki madmun. Artinya apa yang sudah dijamin oleh Allah. Dicem ya, Pak. Kagak jamin oleh Allah mandung, Pak. Kagak jamin oleh Allah. Itu rezeki madmun. Dari dia dilahirkan, dia besar, dia mati, semua sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini rezeki madmun namanya. Maka hendak perlaya katanya. Nyokiban nyolong cuma katanya mentang pernah teringat kepada pemberi rezekinya mentang, Pak. Kalau kita teringat nikmat akan terus bertambah. Kita enak bernapas pagi ini. Apakah kita teringat kepada pemberi napasnya, Pak? Nyokan ke pemberi napas teringat, ke doktor teringat. Doktor terima kasih obat dong kapulih gara-gara obat dong. Ke doktor teringat nih, Pak. Ke Allah mau teringat dan bacutan nih, Pak. Padahal yang memberikan napas Allah gejuk manduli Allah. Nyo tinggal ke doktor. Nyo gara-gara obat don kamangat becut menepah. Nya gara-gara ring yang dipasangnya kamangat becut. Nyo kan ring, Pak, gecoknya nya mendum, Pak. Habis nih mendum, Pak. Nya nih, Pak. Maka teringatlah kepada pemberi nikmat madmun. Teringatlah kepada pemberi apa namanya? Juk sehat katanya. Nyo mendum ka sehat pekan gara-gara jaugi mengaji jim, Pak. Yang makaji lu sehat, Pak. Gara-gara vitamin maka sehat nih, Pak. Ya. Menyo gecok roh vitamin depopo nem, Pak. Hana yumle, Pak. Roh saja dicabut, Pak. Habis mandum dan Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sudah. Yauma yakhrujuna minal ajdathi siraan. Nanti ketika di padang mahsyar, mereka bangkitnya cepat sekali, Pak, bukan satu-satu. Kenapa Allah katakan seperti ini? Karena pada masa Nabi Musa alaihissalam, sab'ina rajulan limiqatina, ada arba'ina atau sab'in itu, sab'ina rajulan, ya 70 ya, 70. Ada 70, mereka itu 70 orang Bani Israel. Ya. Kalau antara 70 dan 40 ya, arba'in atau sab'in, antara dua itu. Ya. Ketika mereka didakwahi oleh Nabi Musa dan mereka diajak oleh Nabi Musa untuk ke Bukit Tur, Pak. Ya, Bukit Tur. Sampai ke situ apa kata mereka? Kami tidak percaya kepada Allah hatta narallaha jahrah, sehingga kami melihat Allah dengan mata kepala kami sendiri. Fa'akhadathum sa'iqah. Setelah itu apa? Mereka semua dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hangus. Jadi ada apa namanya? Api dari langit menghanguskan mereka semua. Nabi Musa berdoa kepada Allah. Ya Allah, kata Nabi Musa alaihissalam, yang buat dosa kan cuma satu orang. Yang ngomongkan satu orang, kenapa hancur semua ya Allah? Jadi kamu maunya apa kata Allah? Hidupkan kembali mereka ya Allah. Hidupkan kembali mereka. Ya, nah, rupanya dihidupkan kembali oleh Allah, tapi hidupnya satu-satu, Pak. Hidup sabar. Supaya apa? Yang satu ini melihat temannya yang sudah hangus. Oh, malun pasti lagi ngocit ya, Pak. Kemudian hidup satu lagi. Nanti waktu di padang mahsyar bukan satu-satu, tapi semuanya, Pak. Siraan. Semuanya hidup itu dalam keadaan telanjang mendum, Pak. Ya, terlihat mendum. Jadi makanya tulang belulang dia yang sudah terpencar itu semua menyatu, semua tidak salah sedikit pun. Hana salah hendak kamu duka aja roh menduka hana salah, apa? Nusawiya bananah kata Allah. Bahkan kelingkingmu itu sarafnya tidak akan pernah ketukar, Pak. Tidak akan pernah ketukar. Dan saya sanggup merakit kembali kata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Itu makna siraan. Siraan ini apa? Cepat ketika tulang itu menyatu, cepat ketika mereka bangkit semua di padang mahsyar.
Artinya bangkitnya serentak semua. Tidak ada bangkit satu dulu yang tu perih kloter. Nyo kloter selanjutnya bangkit tu apa? Kloter lagi tak haji ba. Hana ba. Semua bangkit, semua kloter satu kloter semuanya. Nyan ba. Hana kloter 2, kloter 3, kloter 4 tidak ada. Sudah, sekarang mau kara habis, tapi tidak apa-apa. Kita lanjut sedikit lagi, Pak. Ka'annahum ila nusubi yufidun. Coba baca, Pak. Seperti ketika mereka pergi dengan segera menuju berhala, seperti ketika di dunia mereka bersegera menuju berhala-berhala. Apa makna berhala? Itu kalimat berhala itu tafsiran dulu ya. Tafsiran sekarang sebagaimana ketika di dunia mereka dipanggil oleh bosnya. Ketika di dunia mereka dipanggil oleh proyeknya. Nyam proyek iheli proyek, Pak. Nyona tender dalam detiknya gai plung, Pak. Iheli camat mentang hebet depan presiden he, Pak. Ibang camat ente pon 8, tanya tak kumpoi pon 7 katro, Pak. Apalagi masalah proyek atau tender. Belum li presiden. Presiden mengatakan saya ingin ketemu dengan kamu lusa. Uronyo harus berangkat ke dia, Pak. Kadiato menum diato je, Pak. Jadi Allah menggambarkan, di sini menggambarkan, kamu ketika dibangkitkan di padang mahsyar begitu sigapnya kamu dan cepatnya kamu menghadap saya. Sebagaimana dulu kamu ketika di dunia, kamu menghadap jabatanmu, menghadap pimpinanmu, kamu takut kepada pimpinanmu. Seperti itulah kamu takut kepadaku ketika di padang mahsyar. Kita kadang-kadang tepat tu balik-balik, Mak. Wadah pimpinan he, Mak, ipatu dia balik. Wadah tadu inan, Mak, hana tu ipatu, Mak. Kadang-kadang ipatu tibelah hana, Mak. Di sana bukan sepatu telhen, hana pakai tepu, Mak. Mak. Saking takutnya manusia itu. Sendal tidak ada, baju tidak ada, celana tidak ada, mandum hana, Pak. Semua bangkit dan mereka semua dalam keadaan takut. Sebagaimana seorang dia takut kepada pimpinannya, idang ili ke pimpinan kai tebir Pak. Begitulah kamu kata Allah. Ketika kamu menghadap saya, ini namanya tasbih tamsili namanya, Pak. Artinya apa? Keadaan kita ketika bangkit di padang mahsyar itu diibaratkan keadaan kita ketika merasa di dunia sibuk sekali dengan dunia, Pak. Yang kalian kehendak katanya tamang kapal 7, Pak. Nyon yang gabuk je, Pak. Anak-anak katua, Pak. Ibu kali anak ya pemper, gantau ke pemper. Nyo ya katelak ni. Itena anak li pimpinan. Nah, ya ke pimpinan ni, Pak. Ya. Kemudian anak juga sibuk dengan dia sendiri, Pak. Begitulah kesibukan kita ketika dibangkitkan di padang mahsyar. Ya, Pak. Ini tasbih tamsili namanya. Keadaan ini sama seperti keadaan kalian di dunia. Kenapa Allah gambarkan di dunia? Karena kita yang tahu cuma dunia saja. Dunia itu begini, Pak. Begitu takutnya kita kepada pimpinan. Begitu takutnya kita kepada hilang harta kita. Kita takutnya kepada kedai culi gok maka tak perlu maka bagah, Pak. Begitulah ketika dibangkitkan di padang mahsyar, kalian bangkitnya cepat-cepat dan kalian semua takut kepadaku kata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaannya? Khasyiatan absaruhum tarhaquhum dhillah. Dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun. Kita bagi dua sekarang. Ya, dalam waktu 5 menit lagi kita tafsirkan. Baca lagi Pak Endah. Pandangan mereka tertunduk ya, serta diliputi semua tertunduk kehinaan. Pandangannya, Pak. Termasuk para ya. Jadi mereka sudah terhina. Puhan terhina oleh hana bajai hana tepu, Pak. Kita kalau pergi ke gubernur atau kemana saja, gegeyuli gubernur apa artinya, Pak? Nanti tepat watai pakai ijazah tiba-tiba apa? Kita nak pakai ijazah, Pak. Kita malu, Pak. Ini apa lagi bukan pakai ijazah? Bajai hana tak tahu, Pak. Yang pertama, yang kedua dosa-dosa kita lagi, Pak. Ya. Kemudian kita tidak patuh lagi kepada Allah. Maka semua tunduk termasuk malaikat tunduk. Malaikat ketunduk, Pak. Ini namanya khasyatan absaruhum. Khasyah berasal dari kalimat khusyuk. Ya, khusyuk. Arti khusyuk apa? Konsentrasi. Maka orang kalau bagaimana cara khusyuk? Konsentrasi kamu, konsentrasi. Orang khusyuk bagaimana? Yang dipikirkan cuma salat saja. Itu khusyuk namanya, Pak. Khasyatan absaruhum, pandangan mereka khusyuk maknanya apa? Mereka tidak terpikir yang lain, yang terpikir hoi tamang lunia, hoi tamang pun neraka apa surga. Nyo surga tak hana mungkin. Kenapa? Karena dari permulaan saja malaikat sudah mencaci maki saya. Hana mungkin surga, pasti neraka, Pak. Ya, Pak. Ini yang dimaksudkan dengan khasyatan absaruhum. Tarhaquhum dhillah. Tarhaq, apa makna tarhaq? Tarhaq itu tarsya, tughti, dilapisi dengan kehinaan. Sudah tunduk, hina lagi, Pak. Pekan hina ibadah, dan teputan, telhen lembak, telhen, Pak. Kahina. Ya. Kita lanjut lagi sampai apa namanya? Dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun. Ya, coba dibaca. Ini penutup. Itulah hari yang diancamkan kepada mereka. Ya, itu bukan diancam, Pak. Artinya dijanjikan.
Artinya Allah sudah menjanjikan dalam Al-Quran. Dia beda pegah bina Pak. Allah lun hana lun tepu-tepu. Saya nak tahu kalau saya mau mati. Ya nak pun tak pegah Pak. Saya nak tahu kalau saya dibangkitkan. Mandum dalam Al-Quran. Semua diberikan panduan melalui. Cuma kita saja jauh dari Quran. Semua ada dalam hadis. Cuma kita saja jauh dari hadis. Maka jangan sampai begini nanti. Rasulullah SAW mengatakan, Allah itu sangat membenci qila wa qala. Qila wa qala itu apa? Di dalam pembahasannya, qila wa qala, menurut lon bikno, sang-sang na yang pegah bikno, itu jangan seperti itu. Dan apalagi dalam ibadah. Kalau menurut saya begini-begini, ya nampak. Maka Rasulullah mengatakan Allah sangat membenci hal seperti itu. Kata tengku itu katanya begini, ya Pak. Mana itunya dalam Al-Quran? Katanya begini. Ya, itu qila wa qala artinya Pak. Ya, jadi kata tengku itu kata si fulan begini, kata si fulan begini. Mana landasannya? Pokoknya kata si fulan ya Pak. Seperti orang-orang kafir dulu Pak. Kenapa sembah patung? Karena orang tua kami ngomongnya ya seperti itu, suruh sembah patung ya Pak. Sehingga Allah mengatakan kamu dan orang-orang tua kamu fi dhalalim mubin, sesat semuanya. Ya. Maka kita itu dalam beribadah harus ada ilmu. Maka disuruh kita untuk menuntut ilmu. Tampil tak preh-preh mati lah, kata minta ilmu lah juga. Ya. Tampil tak preh-preh mati. Artinya apa? Nyo cara berwudu, enggak usah jauh-jauh sekali. Kepu ilmu jauh-jauh apa? Ilmu ibadah lah. Wudu, belilah fikih wudu satu, apa salah bagi fikih wudu? Ini cara berwudu, paling enggak ibadah katanya karena di sini lah Pak. Nah fikih wudu, berdoa waktu darah jarau, berdoa darahnya, berdoa waktu berakhirnya mentang oleh Pak fikih wudu. Benar enggak? Bagaimana cara menghilangkan najis itu saja dulu Pak. Setelah itu apa? Bagaimana salat nih Pak? Kipan temayang pun, ucapkanlah temayang. Yang inti-inti saja dulu Pak. Itu yang kita ajarkan pada anak kita Pak. Yang pernah Pak, nyonya kan yang pernah Pak. Murna berkeken pekan ya supaya jadi pimpinan proyek ini. Supaya jadi kepala dinas kepala dinas kata you Pak. Itu mayang tan teputan jiha Pak. Tepu-tepu Pak. Jadi artinya apa? Tadi didiknya yang dasar dulu kita didik. Paling enggak dia bisa mengenal dirinya dan dia bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Paling enggak waktu dibangkitkan di padang mahsyar kita bisa bertanggung jawab pada Allah. Ya Allah lu kalau purna ji ya Allah, hati dengan lu ya Allah yang sudah ada ya Pak. Ya, dan paling enggak kita itu punya ilmu Pak. Kalau tidak punya ilmu maka amaluhu mardud. Amalnya ditolak oleh Allah. Kita salat kita baca. Bagaimana khusyuk kita baca lagi. Bagaimana baca kita baca lagi. Yang baik mendawa tapi Pak. Yang baik mendawa. Ini syaisyah tapi ya Pak. Maka karu Pak. Ya. Jadi syaisyah oleh ya Pak. Artinya apa? Belajar terus. Orang lain kenapa ngomong begitu? Tapi dalam Pak. Hana lego hana ya Pak. Hana ini lego. Paling enggak tajak pokoknya. Dalil je Pak hana lego. Nyan kata begini. Itu Rasulullah mengatakan Allah benci kalau seperti itu Pak. Nyan. Ketika kita salat, pakai minau. Lihat enggak? Ada dalam ini Pak. Kalau ingin lihat nanti ada fikih mazhabul arba'ah. Begitu berbeda-bedanya mereka dalam pandangan tapi hantan karu Pak. Imam Maliki, Imam Syafi'i enggak pernah karu Pak. Yang karu katanya Pak. Ana ada tepu-tepu karu dia. Ya Pak. Kau hana karu. Yang punya ilmu enggak karu. Maka kata Imam Nawawi, kenapa seorang ribut? Liqillatil ilmi, karena kurang ilmu Pak. Maka dia ribut. Kalau tidak ribut, maka dia sudah tahu. Imam Syafi'i tahu saja anak pupunya. Yang ribut apa muridnya Pak? Karu muridnya Pak. Muridnya karu. Ji hana kunut. Nyan Pak. Dong kan kunut, pekan hana kunut kedeh Pak. Ya, yang karu murid. Kamu tenang saja kata Imam Syafi'i. Kita kan datang ke tempat orang yang tidak ada kunut ya. Ketika itu Imam Maliki mendatangi Imam Syafi'i Pak. Tiba-tiba kunut. Jauh imam muridnya. Pekan kunut. Di sini kita tempatnya tempat kunut Pak. Jadi baik karu-karu. Nyo karu-karu aja hana jak temayang Pak. Gimana caranya Pak? Hana karu-karu hana jak temayang. Nyo yang karu jino katanya uruh hana jak temayang dapat kau masjid ya Pak. Uruh hana jak temayang dapat kau masjid. Me uruh hana kunut dorongkan ke kelompok lu gede-gede yang bukan kelompok. Gimana caranya Pak? Yang hana temayang dapat kau kena, yang baik karu-karu nih. Ya. Saya rasa cukup sekian. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita surah Al-Haqqah ya, Al-Haqqah. Al-Haqqah itu berasal dari kalimat hakun. Hakun itu benar, artinya hari kiamat itu benar, tak perlu ragu. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.